Untuk saat ini operasi modifikasi cuaca ini sudah masuk di dalam Inpres nomor 3 2020 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Hanya saja waktu itu memang masih ada di bawah BPPT. Kemudian BPPT tahun 2021 melebur ke BRIN dan berdasarkan Perpres nomor 12 tahun 2024 tentang BMKG, ini kelembagaan modifikasi cuaca kemudian berpindah dari BRIN ke BMKG, sehingga tanggung jawab untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca sekarang ada di BMKG. Paradigma memanfaatkan operasi modifikasi cuaca ini sudah berjalan sejak lama ya. Awalnya operasi modifikasi cuaca diimplementasikan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan ini pertama kali di Indonesia pada tahun 1997. Ketika itu terjadi El Nino kuat. Kemudian mulai tahun 2009 sampai dengan sekarang ini hampir setiap tahun rutin dimanfaatkan oleh BNPB untuk mengatasi karhutla. Nah, mulai tahun 2019, kemudian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan waktu itu punya anggaran, BRGM juga punya anggaran, paradigma itu kemudian dimanfaatkan oleh KLHK dan BRGM. Saat ini juga dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi tidak selalu mengandalkan BNPB, karena BNPB hanya bisa mengeluarkan anggaran untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca kalau sudah terjadi bencana. Nah, untuk tujuan mitigasi tentu anggaran-anggaran yang berasal dari sesama kementerian lembaga ini yang lebih kita optimalkan. Bila mana butir-butir air itu kemudian sudah saling bertumbukan, saling bergabung, ukurannya semakin membesar, pada saat berat jenisnya lebih tinggi daripada gravitasi, dia akan jatuh menjadi tetes hujan. Nah, itu yang kita percepat dengan memperbanyak inti kondensasi, meningkatkan bahan semai. Proses fisika awan yang merupakan proses awal terjadinya hujan bisa lebih prematur. Modifikasi cuaca ini sebenarnya efeknya adalah harian begitu ya, karena kita men-trigger satu sel awan, sehingga efek penyemaian ini hanya berdampak sekitar 3-4 jam ke depan karena sel awannya yang kita kondisikan. Bahan semai modifikasi cuaca adalah garam-garaman yang bersifat higroskopis, dan ini kami seringkali melakukan uji kualitas air. Dari hasil uji itu menyimpulkan tidak ada beda nyata dan tidak memberikan dampak negatif. Banyak orang memperkirakan, menganggap bahwa modifikasi cuaca menyebabkan hujan asam. Nah, ini perlu kami luruskan. Hujan asam itu terjadi kalau air hujan itu bertemu dengan partikel-partikel nitrat atau nitrit. Modifikasi cuaca, bahan semai yang digunakan adalah garam-garaman. Dia NaCl atau CaCl, tidak mengandung nitrat atau hujan. Saya pikir tantangannya adalah bagaimana sinergitas antara kementerian lembaga, satu pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah yang membutuhkan penanganan di daerah ini bisa terjalin dan terkomunikasikan dengan baik. Kalimantan Selatan, bebas!